imam kita, secara khusus hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan gereja atau pengabar-pengabar Injil yang melangkah ke daerah-daerah terpencil. Mungkin ada yang mengalami penderitaan, penolakan, penganiayaan ketika bersaksi tentang kebenaran. Namun, teman-teman, setiap orang Kristen, setiap orang percaya melalui renungan pada hari ini, kita dipanggil untuk berbeda dari dunia. Timotius bukan hanya belajar dari Paulus yang hanya sebatas pengetahuan atau ajaran semata, tetapi ia mempelajari dengan seksama mengikuti teladan hidup Rasul Paulus. Kekristenan yang terbaik adalah tidak hanya diajarkan, tetapi amanah juga dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan. Oleh itulah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Amanah, bagaimana Timotius tetap setia dikenakan tangan dan penderitaan yang dialami, yaitu dengan setia berpegang pada kitab suci. Inilah bagian kedua yang akan kita lihat di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Di ayat ini berisi nasihat Rasul Paulus untuk setia berpegang pada kitab suci atau Alkitab. Di ayat yang ke-14, nasihat yang diberikan Paulus kepada Timotius agar ia berpegang pada kebenaran firman Tuhan atau kitab suci. Kemudian di ayat yang ke-15, Timotius mengenal kitab suci sejak kecil. Ia belajar dari nenek dan ibunya dan ditambah dengan bimbingan Rasul Paulus. Kemudian ayat yang ke-16, di sini ditekankan bahwa kitab suci bermanfaat di dalam segala hal. Keseluruhan tujuan manfaat kitab suci adalah agar setiap orang percaya milik Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kemudian amanah ayat yang ke-17 disimpulkan di sana, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di dalam kata diperlengkapi atau bisa diterjemahkan dengan disempurnakan atau sempurna, menunjuk bahwa Alkitab menyediakan semua yang diperlukan oleh orang percaya, baik dalam hal kemampuan, pengetahuan maupun keterampilan untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Amanah, seorang bapak reformasi yang bernama Martin Luther memiliki prinsip dengan istilah sola scriptura, yang berarti hanya melalui Alkitab. Prinsip ini menyatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber otoritas tertinggi untuk iman Kristen, sehingga melalui Alkitab merupakan alat yang mempersiapkan orang percaya untuk tindakan-tindakan mereka di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, landasan dari iman Kristen dan praktik kehidupan orang Kristen itu bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita sudah mengaku bahwa kita dari kecil, dari lahir, sejak lahir kita sudah Kristen. Tetapi yang mengingat seberapa jauh kita telah mengetahui isi Alkitab kita, seberapa dalam kita telah mengetahui isi Alkitab kita, inilah yang menjadi evaluasi bagi kita, supaya saat ini juga kita dinasihatkan, kita diingatkan kembali tentang otoritas Alkitab yang menjadi pegangan
di dalam hidup kita. Sebagaimana Rasul Paulus yang mengingatkan